Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 21 Januari 2025 hari Selasa. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke. Jadi kemarin ini marketnya sideways parah semenjak market kena di 2712, kena juga support di 2703, 2702. Kemarin pada saat saya live di sini pun kalau ada yang entry buy kemarin di 2703 itu kalian sudah maksimum profit sebenarnya kemarin di sini ya, bahkan sudah sampai 90-80 pip kemarin. Jadi kalau ada yang buy di sini di 2703, 2705 sudah lumayan profitnya ya. Oke, kemarin itu saya katakan lagi, kemarin kan ada inaugurasi dari Trump ya pada saat dilantik. Ada sedikit yang aneh ya, jadi mungkin saya kasih gold future sekali ya. Kemarin itu ada sedikit yang aneh ya, kemarin ada sedikit yang aneh pada saat jam pembukaan market US ya. Kemarin pada saat pembukaan market US itu jam berapa ya, sekitaran jam setengah 10 WITA, berarti jam setengah 9 WIB ya. Ini marketnya kalau kalian lihat ini ya, ini yang saya ini saya hapus dulu ya, ini saya hilangkan dulu, ini saya cerita sedikit. Ini yang saya lingkari ini ya, yang ini nih. Ini kemarin ada sedikit market off karena kemarin Trump mengatakan sebelum dilantik dia nih ya, kemarin mengatakan bahwa untuk masalah tarif yang akan digadang-gadang membebani banyak negara itu Trump mengatakan bahwa belum siap dulu ya, belum siap, tidak mau langsung hari pertama beliau menjabat tuh tidak mau langsung ada kebijakan tarif. Nah, itulah yang membuat kemarin gold itu turun karena gold ini kemarin dipandang sebagai temannya USD. Ya, kemarin sebagai temannya USD. Karena kalau kalian lihat semua aset ya, mau itu rata-rata sih major pair ya, major pair dan juga indeks itu jam setengah 9 WIB, jam setengah 10 WITA itu volatilnya gila banget selama 2 jam setelahnya. Ya, itu volatilnya gila padahal market US libur ya. Itu karena Presiden Donald Trump mengatakan bahwa beliau pada saat pertama menjabat, lebih tepatnya setelah menjabat dilantik itu tidak terburu-buru untuk masalah tarif di negara tersebut. Ya, inilah menyebabkan kemarin gold itu ya dibandingkan dengan gold contract futures-nya ini ada sedikit bias. Karena kalau kalian lihat ini pada saat jam setengah 10 WITA atau setengah 9 WIB, kalian lihat gold contract itu drop dari 2750 drop sampai 2722. Ini yang ada sedikit market error ya. Ini saya katakan market error. Ini dari 2750 drop sampai 2722, tetapi XAUUSD dari 2710 hanya sampai 2703. Ya, inilah yang saya katakan gold itu temannya dolar. Jadi ketika goldnya turun parah dan USD-nya juga turun parah, ini stuck ya. Stuck, dia nggak kemana-mana. Jadi kalau dibandingkan dengan aset kayak Euro USD, ini kan terbang nih, tuh ini terbang. Kemudian pound USD terbang, yang drop juga kemarin itu adalah USD Yen ini drop ya kan. Yang paling parah adalah USD CAD kemarin drop, habis itu balik lagi naik ya. Ini ada sisi positifnya kemarin pada saat Trump dilantik ya, speech-nya di sini pada saat dilantik itu benar-benar memberikan kejutan luar biasa sih. Ini benar-benar USD kemarin itu dibabat luar biasa sih, atas iya, bawah iya, itu epic sih ya, epic banget. Ini dari yang drop kemudian naik lagi. Intinya kemarin masalah tarif ya, kemarin masalah tarif yang benar-benar digadang-gadang mungkin bisa membawa malapetaka di beberapa negara lain. Contohnya mungkin kayak Cina, Kanada, kemudian apa lagi satu ya saya lupa, Meksiko bukan, apa lagi satu bukan, saya lupa. Ini makanya untuk sekarang sih ya yang bisa saya katakan gold ini berbanding lurus dengan indeks dolar, karena dipandang sekarang gold ini sebagai aset teman dari indeks dolar itu sendiri ya, bukan sebagai aset safe haven tapi teman dari indeks dolar itu sendiri. Jadi kalau indeks dolarnya drop, goldnya bukan untuk dilirik
ya, mereka lebih prefer untuk nyarinya ke risk aset yang benar-benar riskan. Adalah contoh paling gampang adalah di stok ataupun di indeks kayak Nasdaq, S&P atau enggak US30. Goldnya sekarang itu belum mau dilirik untuk sebagai musuhan dari indeks dolar lah bahasanya gitu ya. Sekarang ini lebih ke teman dari indeks dolarnya tersendiri. Oke, jadi itu alasannya sedikit kenapa ini dropnya gila padahal market US-nya libur. Ya, market US libur, kalian ngelihat gold ini flat, tetapi dari segi mata uang itu ekstrim parah. Apalagi kalau kalian ngelihat juga dari indeks, kalau nggak salah mana dia indeksnya ya, sebelum saya lanjut ya, ini kayak Nasdaq, ini drop naik kemudian drop lagi dipaksa turun ya kan, sama kayak US30 naik dipaksa turun lagi. Ini epic, luar biasa gila ini ya, luar biasa kayak gila. Ini sekarang goldnya naik lagi nih ya. Intinya kalau US nya naik, goldnya ikut naik untuk sekarang sih ya, jadi hati-hati aja. Oke, sekarang bagaimana? Secara hari Selasa sekarang kita nggak ada news ya, USD-nya santai aja. Nanti sekarang kita lihat secara teknikalnya. Oke, itu kemarin kalau kita lihat sebenarnya sih nggak ada yang berubah ya, karena marketnya masih flat juga. Dari daily kemarin, oke sebelum saya lanjut ke weekly ya. Weekly itu kemarin dropnya sampai 2689, walaupun saya expect-kan turunnya masih bisa sampai 2685 sih. Tapi di sini sampai 2689 aja, kemudian flip bullish. Sorry. Dan ini berusaha untuk nge-break high-nya sendiri. Saya rasa ini positif banget, kita masih bisa nge-buy. Ya, sebenarnya ini sih masih sama ya, karena kalau kalian lihat H4 ini sudah mulai nge-cross balik naik, stokastik sudah mulai muter, RSI sudah mulai muter naik juga. Secara daily juga ini RSI sudah menghadap ke angka 70, sudah di atas 60, sedangkan dari segi stokastik sudah menganga lagi ke atas ke 90 teritorinya. Jadi saya rasa ini positif bullishnya gede banget untuk sekarang di gold sekarang ya. Dimana sekarang kita mau nge-buy? Oke, kalau dilihat kita benar-benar punya valid suatu support yang ada di 2703 sampai 2702 ini ya. Area rally base rally juga di M30, support juga yang valid di M30. Nah, sekarang apakah kita mau buy di atas 2712? Ya, saya juga ceritanya kayaknya hari ini saya mau trade sih ya, karena kemarin saya nggak trade, jadi hari ini sepertinya saya trade aja deh hari ini ya. Untuk skenario nya gimana untuk hari ini? Well, sekarang secara H4 ya, ini kayaknya H4-nya bakal menggila naik sih. Ini H4 bakal menggila naik, sekarang aja sudah di 2716. Jadi saya rasa H4 kayaknya ya 1 jam ke depan ini bakal benar-benar tutup di atas 2712. Jadi kalau H4 benar-benar tutup di atas 2712, kalian tinggal tunggu harga itu retrace lagi sedikit ya untuk ngetes ini, entah itu di 14, 13 atau nggak mungkin di 12 pas, nanti kalian bisa nge-buy. Target sekarang adalah bisa sampai cukup di level yang ekstrim, yaitu di level daily demand yang ada di sini ya, di level daily demand yang cukup besar dari 2735 sampai 2745. Ini cukup besar areanya ya. Ini bisa kalian jadikan patokan untuk next sebagai area target 2745 atau enggak sampai 2735. Di sini sebagai next area target ya. Bisa 2735, 2745. Kenapa harus ditargetkan? Kenapa bisa sampai sana? Karena sekali lagi ini memang pandangannya adalah daily ya. Ini kan sekali lagi yang saya kasih tahu kemarin, ini kan sebagai, kalian sebutnya sebagai order block boleh, kalian sebutnya ini sebagai support become resistance yang valid juga boleh ya. Ini kan sudah dites berkali-kali ya. Ini sudah dites berkali-kali, ini sudah pernah jebol sekali, jebol 2 kali. Ini sekalinya jebol lagi sekali, ketiga kalinya ini bisa langsung lari sampai ke supply yang selanjutnya di 2734, 2744. Ya, itu bisa lari sampai sana. Makanya kalau ada yang mau nge-buy, sekarang bisa possible naik sampai 2734, 2744. Kalau di swing gimana? Sebenarnya sudah nggak ada posisi swing kecuali di sini. Ya, di sini sudah, ini adalah kesempatan swing terakhir kayaknya di sini. Di analisa hari Senin kemarin, kalau ada yang masih holding dari di bawah 2700, kalian hebat sih. Ya, ini sudah lumayan, ini sudah sampai 100 pip, kayak lebih bahkannya 200 pip. Ini udah gila banget ini naiknya. Ya. Jadi secara H4 syaratnya yang pertama kalau bisa ngetes 2712 dulu ya, tapi dengan skenario adalah H4
dari 1 jam sekarang jangan sampai over ngelewatin 2721. Kalau H4 bentukan modelnya seperti ini, saya sedikit worry. Karena kalau H4-nya benar-benar nanti close di atas 2718 atau enggak 2721, memang prefernya tetap ngebuy, cuman nggak tahu nih marketnya bakal nge-retrace cukup jauh sampai 2712 lagi atau bagaimana, atau mungkin dia hanya sideways kemudian lari ya. Ini tergantung nanti bagaimana structure-nya ketika marketnya itu tutup H4-nya. Saya sih lebih prefer tutupnya nggak sampai 2721 2718, at least lah close-nya 2715 2714 1 jam ke depan, retrace sedikit 2712, nanti bisa ambil buy. Kalau lewatin kayak begini nanti close-nya misalnya ya, at least misalnya contohnya misalnya close-nya di 2719 2720 lah katakanlah, masih bisa buy, cuman saya perlu ada di time frame yang kecil untuk melihat swing-nya nanti itu seperti apa dan kita ukur-ukurnya seperti apa. Itu aja sih saya problemnya ya, karena kalau dicari H4 sekali lagi ini kan sudah ada turun sampai 50% ya. 50% berarti sekarang targetnya secara H4 jika ngebreak level 100 adalah sampai sini, kalian bisa lihat 1272 adalah di 2735 dan 1618 itu di 2745. Makanya saya buat kotak besar di sini. Ini bisa menjadi target kalian kalau ambil posisi buy. Ya, itu targetnya. Secara H1 sih sebenarnya tinggal tunggu break di atas 2712 sih, close di atas 2712 kalian ngide buat ngebuy bisa, cuman masalahnya kalau ngebuy di sini stop lossnya mau nggak mau harus lebar ya. Ini 140 pip ini lo ya, gede banget sih memang ya sampai 140 pip, tapi kalau ada ngebuy di sini nanti misalnya 2714 2712 di retest, target kalian bisa sampai 2735 atau nggak sampai 2745. Ini pun sangat-sangat worth it, karena kalau sampai 2745 itu berarti 300 pip ke atas, jadi hanya sebatas 126 pip. Ini reward rasionya hampir 2,5 ya. Makanya saya lebih baik close H4 itu jangan sampai ngelewatin 2721. Kalau sampai ngelewatin 2721 rada pusing saya nanti open buy-nya. Karena kalau open buy di atas di sini memang reward rasionya dapat 1,1, cuman gede banget 200 pip. Jujur saya juga nggak mau ambil buy kalau misalnya 200 pip SL-nya. Better sih ini masih mending 126. Seperti ini ya. Oke, kalau dilihat di time frame kecil bagaimana? Ya, ini time frame kecil juga masih belum ada belum ada kepastian. Ini marketnya mau turun dulu untuk membuat suatu pijakan baru atau enggak. Ini benar-benar marketnya sideways kemarin ya. Dari market Eropa sampai market New York, ini marketnya sideways sampai sekarang market Asia ini baru meledak naik. Jadi sekarang kita tunggu aja, jangan gegabah, jangan emosi, sabar dulu ya. 2712 ini kalau bisa di retest di H4, H1 atau enggak di M30 di retest ya, turun sedikit aja, entah itu di 13, 12, tapi harus ingat close candle H4 kalau bisa. Close candle H4 terus kalian kecilkan sampai ke M15, ke M5 terserah. Terjadi konfirmasi entry ketika marketnya itu retrace turun. Ya, retrace turun misalnya sampai sini, terjadi pembalikan, kalian bisa buy. Untuk sekarang sih ya di M5 di sini ada rally base rally ya. Ini sebutannya seperti candle hotdog, candle kejepit, apalah bahasanya di sini. Ini sudah diambil sekali kemudian terbang. Terus di sini juga ada, makanya ini saya katakan kalau marketnya bisa turun lagi sampai 2712, 2711, tapi H4 dulu ya. Kalau H4-nya masih jalan, saya nggak prefer open buy. H4 harus close dulu, baru saya akan lihat kondisinya seperti apa. Gitu. Ya, jadi ada dua skenario, entah ini ngebuy-nya di 2712 atau enggak di 2710. Sama-sama ini area yang bagus buat ngebuy. Ya. Kalau nge-sell, saya rasa kalau nge-sell di teritori daily resistance-nya ya, daily resistance di sini saya rasa rada berat. Karena sekali lagi ini XAUUSD-nya saya rasa bakal bisa terbang tinggi sekali. Karena kalau dihitung ya kayaknya nih marketnya harusnya ini sudah selesai utang yang pertama ya. Ini
Bentar ya. Ini yang dominan sudah kena, belum kena 1618 ya, masih di 2726 sih. Jadi utangnya ini masih ada, yaitu di 2726, 2739, 2752. Utang untuk apa namanya, extend Fibo-nya. Utangnya masih ada, tapi kalau dicari utang terdekatnya itu masih di, kayaknya ini masih tembus sih seharusnya. 2737. Jadi teritori ini bisa consider kalian untuk nge-sell ya. Dari 2735 sampai 2745 bisa menjadi suatu area kalau kalian ngide untuk ambil posisi sell. Ya. Dengan stop loss-nya mau nggak mau, kalau misalnya kalian ada yang mau nge-sell nanti di teritori ini 35 sampai 45, stop loss-nya nggak usah terlalu tinggi. Stop loss-nya cukup taruh di atas swing high yang ada di sini. Ya, taruh di atas ini. Di atas 2748, berarti taruh di atas 2750, berarti bisa di 2752, 2753. Mentok 2753 aja deh, nggak usah terlalu dibikin jauh ya. Jadi kalau misalnya open nanti di 2735, ini apa namanya, SL-nya nggak sampai 200 pip, masih 183. Jadi kalau di 2740 ini 130, jadi nggak sampai 200 pip. Ya, masih bisa. Kalau ada yang mau nge-sell, tapi di sini saya prefer sih di sini buat nge-sell nanti. Bukan di area daily order block atau enggak support become resistance-nya yang valid dan sebagainya. Saya rasa ini sudah nggak bakal bisa dipakai lagi untuk nge-sell. Saya sih prefer di sini kalau mau kalian kontra untuk nge-sell ya, di sini untuk bisa. Kalau nge-buy ya tinggal tunggu aja. Ya, tinggal tunggu aja market close-nya di mana. Untuk sekarang di M5 ya ini areanya bisa di-buy, tapi tunggu H4 close kalau bisa, jangan nekat untuk open buy di tengah-tengah. Itu aja sih. Oke, jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini, simple aja ya, yang dimana ini saya rasa bakal bisa break ke atas sih untuk hari ini. Dengan sudah Donald Trump naik menjabat, ya walaupun Donald Trump sudah menjabat, tapi tetap ingat ya, Donald Trump menjabat itu apapun yang dia katakan itu bakal bisa mempengaruhi semua market. Mau itu gold, mau itu indeks dolar, maupun currency, maupun itu indeks. Untuk sekarang sih ya, gold ini temannya indeks dolar untuk sekarang. Tapi untuk kedepannya saya nggak tahu. Jadi kalau sekarang sih indeks dolar naik, gold ikut naik. Kalau nanti kedepannya gold dipandang sebagai aset yang bisa untuk dibeli walaupun walaupun dolar itu turun, ya ini bakal terus dibeli lagi berarti ya. Jadi sentimennya sekarang adalah gold dengan dolar itu berjalan beriringan untuk sekarang ya. Jadi harap hati-hati, jangan sampai terkecoh pergerakan volatilitas harga yang kencang. Karena Trump menjabat, volatilitas bakal menggila. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.